Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Budi Agustina. Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pembahasan jawaban dari soal tryout internal yang kemarin teman-teman sudah kerjakan. Ya, kemarin teman-teman mengerjakan 180 soal. Ya, memang standar untuk UKOM seperti itu ya. 180 soal yang terbagi menjadi beberapa jenis peminatan ya, ada anak, gadar, KMB dan segala macam. Baik, saya izin share screen ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya share screen saya. Nah, kali ini kita akan membahas hanya tentang soal keperawatan medikal bedah ya. Ada 180 soal, keperawatan medikal bedah ini memang soal yang paling banyak ya, ada 54 soal ya. Dari 180 sudah 54-nya ini adalah soal KMB ya. Jadi please kita review lagi ya, review terkait keperawatan medikal bedah ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan tips terlebih dahulu ya. Pahami dulu tipe soal. Tipe soal ini ada 3 ya teman. Ada recall, ada analisis, dan ada SOP ya. Jadi ada soal yang hanya recall ya. Hanya recall berapa kalau enggak apa organ yang bertanggung jawab terhadap. Nah, ini hanya recall ya. Ketika pasien itu mengalami hemodinamik ya karena hipertensi, maka organ apa saja yang kemungkinan bermasalah. Nah, ini recall ya. Lalu analisis. Analisis ini biasanya ada data banyak. Nanti teman-teman disuruh menganalisis mana diagnosa keperawatan utama, mana masalah. Nah, diagnosa sama masalah berbeda ya. Kalau diagnosa ada 2 komponen ya, masalah berhubungan dengan etiologi. Kalau masalah hanya masalah saja, hanya bagian depan saja, tidak ada etiologinya ya. Atau analisis. Pasien sesak diberikan posisi semivolar, ditanya ya, apa alasan atau analisis pasien diberikan posisi semivolar. Nah, itu analisis ya. Kalau SOP, pertanyaan SOP ini pertanyaan yang berurutan ya. Contoh gini, pasien mengalami pos operasi ya. Pos operasi. Nah, ini perawatnya mau melakukan perawatan luka post op. Oke, perawatan luka post op berarti perawatan luka bersih ya karena post op gitu ya. Nah, setelah perawat mempersiapkan alat ya, lalu kemudian menggunakan sarung tangan steril, apa yang perawat lakukan? Nah, ini kan SOP ya. Nggak mungkin Anda jawabnya kontrak. Nah, kontrak tuh sebelum ya. Jadi kalau SOP-nya udah pakai sarung tangan steril, ngapain sih? Berarti langsung mempersiapkan kasa yang peras di NaCl gitu. Udah nggak nuang-nuang NaCl lagi, kan udah pakai sarung tangan steril ya. Nah, itu SOP ya. Jadi apa yang dilakukan pada perawat yang melakukan pemasangan kateter setelah perawat memberikan fiksasi internal pada kateter? Ya, janganlah dijawab pakai sarung tangan bersih. Ya udah kelewat, itu udah sebelumnya ya. Jadi habis memberikan fiksasi internal pada kateter urin ya, apa yang dilakukan selanjutnya? Memfiksasi eksternal ya, seperti itu soal SOP. Nah, langkah-langkah praktis ya ini saya berikan juga karena kan kita 180 soal dalam 180 menit ya teman-teman ya, jadi ya satu soal itu 1 menit ya. Nah, triknya adalah baca soal terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena di soal UKOM ini adalah soal kasus semua, soal vignette semua, diawali oleh vignette, diawali oleh kasus. Jadi alangkah baiknya kita baca soalnya dulu, ini yang dimau apa sih ya. Kalau yang dimau hanya SOP, hanya kalimat terakhir aja yang kita baca. Kita nggak usah mikirin kok tensinya tinggi ya 200/110 misalnya ya. Ada vignette yang menyatakan kasusnya parah-parah, lalu kemudian perawat akan melakukan perekaman EKG
Ya. Setelah mempersiapkan alat, apa yang dilakukan oleh perawat? Nah, berarti kita nggak usah baca kasus. Cukup, oh habis siapin alat. Apa nih yang harus dilakukan oleh perawat? Berarti soal SOP. Ya, jadi triknya adalah baca soal terlebih dahulu, lalu kemudian back, kita naik ke atas, baca kasus sesuai soal. Karena ada soal-soal yang, ya itu dia, kasusnya dibikin parah, kita bingung, aduh, ini apa nih ya? Kita udah mikir macam-macam, ya oh diagnosanya ini, padahal bukan diagnosa yang ditanya. Ya ngabisin waktu ya. Lalu yang ketiga tentu saja pilih jawaban sesuai dengan soal ya. Baik, kita mulai nih teman-teman ya. Soal KMB ini kan 54 dari 97 sampai 100, sampai nomor 150 ya. Jadi ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Nah, sesi pertama dengan saya, sesi kedua dengan Bu Ratna ya. Saya 97 sampai 123 ya, nomor 123. Oke, yang pertama. Apa masalah keperawatan? Masalah keperawatan. Berarti soal tipe analisis. Kalau masalah keperawatan yang ditanya, mau nggak mau kita baca semua. Ya, mau nggak mau kita baca semua ya. Kita cari data yang paling banyak yang muncul pada kasus. Karena yang ditanya adalah masalah keperawatan utama. Baguslah masalah keperawatan. Masalah itu depan doang ya. Kalau diagnosa sama etiologinya ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang paling banyak adalah nih, BPH. Ya. Sering BAK. Abdomen menegang. Nyeri saat BAK. Urin menetes. Keadaan umum lemah. Oke, tekanan darah masih normal, frekuensi nadi masih normal, nafas tinggi, suhu normal. Oke, dari data-data ini mana yang paling banyak? Ada nyeri nggak? Ada. Ya. Nih, ada nyeri. Tapi banyak nggak sih data-data yang menyatakan dia nyeri? Ya, nggak ada skala nyerinya. Ya, datanya masih hanya terasa nyeri saat BAK. Itu menandakan dia punya masalah itu, tapi tidak utama. Ya, oke, resiko infeksi. Kemungkinan iya, tapi di data nggak ada. Disfungsi seksual, kemungkinan iya, tapi di data nggak ada. Maka jangan dipilih ya. Intoleransi aktivitas, tidak ada sama sekali. Ya, oke, sorry, intoleransi aktivitas ada ini. Ya, tapi datanya minimal. Gangguan eliminasi BAK, banyak nggak datanya? Banyak. Sering BAK, abdomen menegang, urin menetes. Ya, udah gitu data diagnosis medis utama yaitu BPH. Memang di bagian perkemihan ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Baik, di sini ada kunci jawaban ya. Saya akan buka teman-teman. Jawabannya E ya. Oke, lanjut soal kedua. Apa diagnosa keperawatan utama? Ya Allah, analisis lagi ya enggak. Tapi kalau yang tadi ditanya masalah, kalau yang sekarang ditanya diagnosa, harus lebih lengkap lagi. Oke, kita cari data yang paling banyak. Umur 38 tahun, hasil pengajian pasien mengeluh nyeri. Oke, daerah vesika urinaria nyeri. Nah, menitik beratkan nyeri ya. BAK tidak lancar, tidak puas, tidak lampias maksudnya ya, tidak lampias. Ekspresi tampak meringis, nyeri. Wah, banyak banget nih data nyeri. Ya. Apalagi data objektif menyatakan, hasil USG menyatakan bahwa terdapat batu di daerah vesika urinaria. Nah, mana sih diagnosa keperawatan yang utama? Ya, nyeri boleh ya, banyak datanya nih. Ya, nyeri ya, ekspresi meringis kesakitan ya. Nyerinya ada banyak datanya ya. Infeksi tidak ada data, leukositnya nggak ada data, tanda-tanda infeksi tidak disebutkan. Obstruksi berhubungan dengan diet yang tidak efektif, dietnya tidak disebutkan. Ya, jadi jangan dipilih. Gangguan eliminasi uri berhubungan dengan kegagalan gagal ginjal kronis, datanya nggak ada. Ya.
data objektif yang menandakan kegagalan ginjal ini nggak ada, ureum kreatinin nggak ada. Berarti kita nggak tahu nih, ya. Lalu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan adanya obstruksi. Ya, datanya lebih sedikit dibandingkan nyeri. Jadi jawabannya yang lebih utama adalah nyeri berhubungan dengan adanya obstruksi, ya teman-teman ya. Oke, nah ini soalnya, apakah tindakan yang paling tepat? Oh, ini mah bukan SOP, Bu. Analisis juga. Iya, analisis ya. Bisa analisis, bisa recall. Karena yang ditanya adalah tindakan yang paling tepat ya. Seorang laki-laki berusia 58 tahun datang ke IGD dengan keluhan utama nyeri. Jelas nih, dia menuliskan keluhan utama. Ada distensi pada simfisis pubis saat dilakukan palpasi. Nah, tindakan utama apa? Pemberian obat diuretik? Enggak lah ya. Memberikan obat analgesik, kolaborasi pemasangan dower kateter. Nah, bisa ya. Menganjurkan banyak minum. Orang udah distensi dikasih banyak minum ya. Pengajaran teknik relaksasi nafas dalam ini memang dia nyeri. Ya, bisa dilakukan teknik nafas dalam. Tapi kan penyebab nyerinya itu karena urinnya tertahan di vesika urinaria. Maka jawaban yang tepat adalah C, ya, pemasangan dower kateter atau kateter urin ya. Oke, lanjut. Manakah pengkajian nyeri yang belum dikaji? Nah, berarti kita ingat PQRST. Yang belum dikaji yang mana gitu ya. Jadi kita baca dulu soalnya teman-teman ya. Oke, seorang laki-laki 42 tahun hasil penggantian mengeluh nyeri di pinggang. Lokasi udah ada. Gitu. Terus menerus. Ya, severity udah quality udah ada. Terus menerus. Time-nya udah ada ya. Seperti ditusuk-tusuk. Ya. Berarti severity-nya udah ada. Skala 7, skala 7 severity, nyeri menyebar. Oke, setelah 7 sampai 8 nih severity ya teman-teman ya. Oke, nyeri menyebar ke selangkangan. Oke, radiasi ya, penyebaran. Menyebar. Kencing sedikit dan terasa nyeri. Oke, mana yang belum? Oh, yang belum provokasi. Apa yang biasanya menyebabkan pasien ini nyeri? Ya, apakah posisi telentang, posisi miring kanan, miring kiri, apa saat berjalan? Nah, ini yang belum ada. Maka coba kita cek jawabannya. Oke, provokatifnya yang belum ada. Apa yang menyebabkan dia nyeri? Oke, next nomor 101. Apakah masalah analisis lagi? Ya, berarti mau nggak mau kita harus highlight data-data yang banyak muncul ya. Komplikasi gagal ginjal DM plus GGK ya. Tidak nafsu makan. Oke. Sesak. Respirasi 28 kali per menit. Tampak lemah. Konjungtiva anemis. Penglihatan menurun. Peningkatan JVP nih. Wah. Nah, JVP-nya meningkat ya. Ronhi, edema. Oke, banyakan mana sih data-datanya? Oke, yang pertama, pola nafas tidak efektif. Mana pola nafas sesak? RR 28 kali per menit. Ya. Oke, yang lain? Enggak ya. Nutrisi kurang dari kebutuhan. Tidak ada data nutrisi. Ada nih. Cuma satu doang ya teman-teman ya. Lalu kemudian kerusakan integritas kulit tidak ada. Gangguan sensori persepsi penglihatan ada ya, tapi datanya minimal sekali ya. Kelebihan volume cairan. Kelebihan volume cairan, apa datanya?
Oke, JVP meningkat. Ya, JVP meningkat dan edema anasarka. Edema anasarka ini menunjukkan bahwa volumenya berlebih ya. Edema ini ada banyak ya teman-teman. Ada hanya di ekstremitas saja, ada di paru. Nah, kalau edema anasarka ini di seluruh tubuh. Jadi memang dominan pasien mengalami kelebihan volume cairan ya. Baik, kita lihat. Oke, ya. Selanjutnya, apa pemeriksaan penunjang utama? Berarti kita cukup baca. Oke, cukup baca. Yang kita tahu ini pasiennya secara medis sakit apa sih? Ya, pasien mengatakan sudah 5 jam sulit BAK. Keluhan dirasakan secara tiba-tiba, tidak ada riwayat sebelumnya, nyeri pada daerah suprapubik, ekspresi wajah tampak kesakitan, tensi masih bagus, HR masih bagus, nafasnya naik. Ya, nah kalau kasus kayak gini kan kita curiganya dia ada masalah di perkemihan, ya. Maka apa yang ini kan nggak ada diagnosa medisnya nih, maka pemeriksaan apa sih yang menandakan kecurigaan kita bagian perkemihan ini bisa kelihatan nih sakit apa di perkemihannya ada apa? Kok dia bilang nyeri? Kok dia bilang tegang di suprapubik? Ya, seperti itu. Maka yang diperlukan adalah berhubung perkemihan ada di rongga abdomen, maka kita membutuhkan, oke coba lihat dulu. Oke, membutuhkan USG abdomen ya. Baik, next. Manakah hal penting yang harus dipantau? Oh, berarti monitoring nih ya. Pertanyaannya monitoring ya. Kita baca pasien dengan HD. Hasil pengajian pasien tampak sesak, edema pada ekstremitas bawah. Ya, berarti yang harus dicek cairan. Ya, oh, nggak ada cairan. Berarti cairan ini berhubungan dengan tekanan darah. Nah, sok kita lihat teman-teman. Oke, jadi yang kita cek adalah tekanan darah. Ya. Karena apa? Karena pasiennya juga dapat lasik, jadi kita pantau tekanan darah. Khawatirnya nanti udah benar ya pasien dengan edema, dengan sesak diberikan lasik ya, tapi khawatirnya nanti terlalu berlebihan ya. Jadi turun banget tensinya. Oke, nomor 104. Apa intervensi yang akan dilakukan? Oh, apa intervensi yang akan dilakukan? Kita baca soalnya. Pasien di HD dengan mengeluh. Oke, wih ada gatal-gatal segala nih. Nah, keluhannya nih. Ada edema di ekstremitas bawah, berat badan 70, tinggi badan 160, tekanan darah agak naik dikit, nadinya normal, respirasinya tinggi, ya, suhunya normal. Ya. Apa yang perlu diberikan intervensi yang dilakukan oleh pasien? Timbang berat badan, oh, enggak lah, ini pasien HD lah ya. Pas di HD, ukur intake output cairan bisa jadi, tapi kalau diukur aja, ya, ini merupakan pemeriksaan anamnesa saja, ya, pemeriksaan saja, bukan tindakan untuk mengatasi masalah pasien ya. Beri makanan lunak. Saya rasa gagal ginjal aman-aman aja ya. Beri lotion atau krim. Ini mau buat pasien mengalami kerusakan integritas kulit ya. Bisa sih gatal-gatalnya. Tapi kita lihat yang dominan yang mana. Batasi cairan. Nah, ini kayaknya lebih dominan ya. Ada edema, sesak nafas, mual muntah, pasien HD pula ya. Coba kita lihat ini. Oke, ya teman-teman ya. Lanjut, apa masalah keperawatan utama? Ya, ini analisa lagi, mau nggak mau baca soal ya. Oke, pasien berusia 45 tahun, ada asites. Ya. Ada ronki. Ada penumpukan cairan di jantung. Ya. Pasien mengeluh lemas, tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah agak cenderung turun nih, bahaya nih. Turun nih ya malah ya. Nafasnya naik sekali. Nadinya normal, suhunya normal. Apa
sih masalah keperawatan utama ya? Gangguan pola nafas, bersihan jalan. Oh, ini nggak ada bersihan jalan nafas, ini cuma satu datanya ya. Ronki. Kelebihan volume cairan, tapi tensinya rendah, berarti nggak mungkin lebih ya. Kekurangan nutrisi, tidak ada datanya, hanya ada satu data tidak nafsu makan ya. Intoleransi aktivitas, datanya satu, pasiennya lemas saja ya. Jadi yang paling banyak ini datanya adalah pola nafas. Ronhi, sesak ya. Lalu kemudian nih nafasnya 32 kali per menit. Wah, ini udah parah banget ini segini ya. Coba kita pastikan. Oke, gangguan pola nafas tidak efektif ya, teman-teman. Baik, 106. Kriteria hasil yang ingin dicapai dari tindakan perawat di atas. Tindakannya ngapain dia? Perawat melakukan penghitungan cairan intake output, mengkaji perubahan lingkar perut setiap hari, dan mengobservasi derajat edema. Jadi kriteria hasilnya adalah pasien tidak mengalami kehilangan cairan. Oh, justru harus kehilangan cairan ya, soalnya dia edem. Nah, akumulasi cairan. Nah, kelihatan nih B ya. Oke, kita lihat nih. Ya, B ya, akumulasi cairan pada tubuh pasien tidak terjadi ya. Karena yang dilakukan perawat ini di kalimat terakhir. Ya. Oke, apa dia selanjutnya 107, apa diagnosa keperawatan prioritas? Ya, analisa lagi nih ya, soal analisa ya teman-teman ya. Mau kita baca ya. Oke, pasien GGK mengeluh tidak nyaman, tidak nafsu makan. GGK. Wih, tensinya naik banget, nadinya turun banget ya. Napasnya naik banget, suhunya normal, konjungtiva pucat, hemoglobinnya turun banget. Ada perdarahan ini makanya ya. Uriumnya tinggi, kreatininnya tinggi. Apa diagnosa keperawatan utama? Oke, intoleransi aktivitas. Nggak ada datanya ya. Perubahan perfusi perifer, perubahan suplai oksigen, bisa jadi perubahan curah jantung. Datanya kurang ya. Keterseimbangan nutrisi, tidak ada datanya. Pola nafas tidak efektif. Oke. Tapi yang lebih dominan yang mana nih? Tidak. Tensinya tinggi banget. Tensi tinggi ini menyebabkan, apalagi konjungtiva pucat, hemoglobinnya rendah. Ya, berarti pasti perfusinya bermasalah nih. Saya nggak tahu nih pasiennya CM apa tidak. Ya. Tapi yang pasti hemoglobin 7,7 tuh nggak enak banget rasanya ya teman-teman ya. Jadi masalah utamanya perfusi perifer. Ya. Kalau tidak diatasi, dia bisa mengalami penurunan kesadaran. Atau bahkan pasien ini sudah mengalami penurunan kesadaran walaupun nggak koma ya. Karena lihat aja nih, konjungtiva pucat, tensinya tinggi, nadinya rendah, HB-nya rendah. Ya, ini bahayanya. Oke, lanjut 108. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh perawat pada pria tersebut? Emang prianya ngapain? Nah, kita baca. Pasiennya ini HD. Takut bergerak saat proses HD. Ya, karena ada nyeri di tangan. Ya. Tampak muka tegang dan meringis. Tensinya agak naik. Nadinya borderline atas, RR-nya juga borderline atas. Ya. Jadi yang dilakukan oleh perawat adalah mengkaji skala nyeri. Oke, mengkaji tapi bisa dilakukan ya, tapi hanya sebatas pengkajian, tidak menyelesaikan masalah ya. Ajarkan teknik tarik nafas dalam, bisa jadi kompres air dingin saat HD. Wah, ini nggak ada nih ya, nggak ada kompres-kompresan ya. Memanggil teman cowok untuk mengatasinya lah. Kita udah perawat juga. Jadi yang sesuai adalah untuk mengurangi paniknya pasien ya. Oke, pemberian teknik nafas dalam untuk menurunkan kepanikan
yang akhirnya menimbulkan rasa nyeri pada pasien ya. Oke, 108B ya. 109. Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan pada pasien tersebut? Nah, pasien ISK mengeluh nyeri saat buang air kecil. Nyeri saat buang air kecil. Nah, sebentar. Nyeri saat BAK. Sudah lama berlangsung, buang air kecil tidak lampias, ya. Urin keruh, mual, muntah. Tensinya agak naik. HR-nya normal, suhunya normal, ya. Wah, ini kalau kayak gini, ISK mah banyak minum ya, teman-teman ya. Nah, ISK ini harus banyak minum. Nah, ini yang disebut pertanyaan recall. Pertanyaan recall, ISK harus banyak minum. Karena apa? Karena si kuman itu paling seneng kalau urinnya itu stagnan atau berdiam lama di suatu tempat. Dalam hal ini di vesika urinaria. Maka pasiennya kita anjurkan banyak minum supaya nanti kumannya itu ikutan keluar. Nah, dia kalau alirannya deras, dia keluar sehingga mengurangi perkumpulan bakteri di dalam saluran kemih, ya. Ini pertanyaan recall. Jadi kita mengulang kembali materi-materi yang dulu ya, teman-teman ya. Oke, 110. Apa penyebab utama penurunan kesadaran? Ya. Oke, anak laki-laki 2 tahun di bawah dengan keluhan mengalami diare. Ini masalahnya nih, ya. Diare. Nah, terus kondisinya dehidrasi. Apa yang menyebabkan pasiennya mengalami penurunan kesadaran? Kelelahan jantung dari mana? Nggak ada datanya di jantung. B enggak ya? A mungkin, B enggak. Penekanan pada pusat vital dan kesadaran di otak enggak. Ya, dia enggak jatuh. Ya, dia dehidrasi. Mekanisme diuresis pada kerusakan enggak ada, ginjalnya rusak. Kondisi dehidrasi. Iya, dia dehidrasi. Tapi dehidrasinya kenapa kok bisa menyebabkan penurunan kesadaran? Ternyata karena terjadi hipoperfusi pada jaringan otak. Ya. Karena dehidrasinya tadi penurunan volume vaskuler. Ya, jadi betul kondisi dehidrasi tapi tidak menyebabkan secara langsung. Habis dehidrasi, maka terjadi hipoperfusi jaringan serebral sehingga pasiennya pingsan gitu ya. Oke. Jadi urutannya ini dipahami ya teman-teman ya. Dia dehidrasi, betul dehidrasi. Ya, tapi kan di sini perjalanan penyakitnya, patofisiologinya kan kita paham. Bagaimana dehidrasi bisa sampai menyebabkan penurunan kesadaran ya. Oke, lanjut nomor 101. Apa pemeriksaan laboratorium? Nah, ini yang ditanya pemeriksaan laboratorium. Kita lihat aja nih ya kasusnya ya. Perut penuh, tidak nafsu makan, mual muntah, pasien lemas ya. Pengajian sklera dan warna kulit kuning. Nah, loh. Tekanan darah 120/80 nih pernya kurang ya teman-teman ya. Frekuensi napas normal, nadi normal. Nah, loh, kuning. Kuning itu khas apa? Gangguan hati. Ya. Nah, kita sebut dengan jaundice. Maka yang perlu dilakukan pemeriksaannya adalah enzim hati. HBsAg ya. Nah, ini recall juga recall ya. Oke, lanjut 112. Manakah data yang menunjukkan masalah cairan? Wih, enaknya dikasih clue. Masalah cairan datanya mana? Mual, nyeri tekan gaster, nyeri perut, pasien tampak lemah, mukosa bibir tampak kering. Lah, gampang kali nih Maya. Gak usah baca kasus ini. Mana yang menunjukkan masalah cairan? Lah, ya mukosa bibir tampak kering ya. Oh, ini namanya soal bonus. Dari soalnya aja udah bisa cari jawabannya tanpa melihat atau membaca vignette ya. Oke, nomor 113.
Apakah diagnosa? Kalau diagnosa ini bukan soal bonus nih, soal analisis ini. Mau nggak mau harus dicari ya. Oke, dia pre-op tampak kesakitan. Pre-op tampak kesakitan. Suhu normal skala nyeri 3, ya, nyeri visceral regio kuadran kanan bawah. Oke, ekspresi wajah tegang, berarti nyeri ya, teman-teman ya. Oke, berkali-kali pasien bertanya terkait dengan proses operasi, ya. Nyeri berhubungan dengan peningkatan asam lambung, ya nggak ada nih asam lambung ya. Berhubungan dengan inflamasi, enggak. Kayaknya lebih dominan cemas ya. Kalau nggak cemas, coping tidak efektif. Tapi kalau ini coping tidak efektif berhubungan dengan dukungan keluarga, di sini keluarganya aja ikut bertanya, berarti ada dukungan ya. Kalau nggak CD, kita lihat jawabannya teman-teman. Oke, C, cemas berhubungan dengan adanya tindakan operasi ya. 114. Intervensi yang tepat. Nah, ini pertanyaannya. Ya, intervensi yang tepat. Jadi mau nggak mau kita baca clue-nya ya. Pasien diagnosa medisnya adalah hernia inguinalis. Ya, diagnosa medis nih. Ya. Mau dilakukan laparoskopi. Nah, ini baru diagnosis. Ya, tindakan diagnosis untuk ngecek doang ya. Oh, kita nggak tahu nih laparoskopinya mau tindakan apa mau ngecek doang nih ya. Pasien sangat cemas. Oh, ini mau tindakan. Ya, kuratif. Oke. Akan dilakukan proses pembedahan pada benjolan sebelah kiri bawah dekat lipatan paha. Wajah tampak bingung. Pasien sering bertanya akan pembedahan yang akan dilakukan. Baik, intervensinya apa nih yang cocok nih? Kolaborasi pemberian obat. Wah, ini obat. Nanti dulu lah. Berikan penjelasan mengenai prosedur. Nah, bisa jadi nih kita tekankan lagi ya. Berikan lingkungan yang nyaman. Tapi kan dia selalu bertanya. Ya, kayak gimana nih prosedur pembedahan yang akan saya jalani ya. Observasi tanda-tanda vital ini hanya pemeriksaan saja dan kaji tingkat anti-etes pemeriksaan saja. Jadi yang tepat adalah memberikan penjelasan karena memang coba kita lihat. Oke, B memberikan penjelasan karena memang dia banyak nih. Dia bingung, sering bertanya, ya enggak? Jadi tindakannya yang kita berikan adalah memberikan penjelasan mengenai prosedur pembedahan ya. Oke, nomor 115. Pertanyaannya, masalah keperawatan. Waduh, kalau masalah keperawatan berarti nggak mau dibaca ya. Oke, nyeri ulu hati. Skala 5. Wih, nyeri kali lah nih. Nah, skala sedang. Mual muntah 3 kali sehari. Perut, begah, atau sebah. Ya. Sering sendawa. Ah, iya benar. Oke. Ya. Lalu kemudian nyeri lagi. Wah, kayaknya data nyeri banyak nih ya. Masalah kayaknya nyeri deh. Ya. Karena data nyerinya kuat. Ya. Coba kita lihat teman-teman. Oke, C, nyeri ya. 116. Apa tindakan keperawatan yang tepat untuk pasien tersebut? Seorang laki-laki 25 tahun dengan hematemesis. Nah, pasien mengeluh nyeri lambung. Wah, kemungkinan perdarahan lambung nih ya selama seminggu. Mual, tidak nafsu makan, dan muntah berdarah. Ya. Tindakannya adalah analgesik tidak, antiemetik tidak, karena dia sudah ada perdarahan di dalam ya teman-teman ya. Banyak minum tidak. Oh ini, kita pasang NGT ya untuk kita puasakan sehingga perdarahan lambungnya bisa dikontrol. Coba kita lihat jawabannya. Oke, ya. Oke, 117. Apa intervensi yang dilakukan? Berarti soalnya sama kayak di atas ya. Soal analisis. Ya. Pasien berusia 30 tahun dirawat di ruang bedah selama 3 hari dengan luka bakar grade 2B. Oke, 2B. Hasil pengajian, warna dasar luka putih. Terdapat cairan seros
luas luka bakar 19%, areanya di kedua kaki dan genitalia. Tekanan darah normal tapi cenderung turun ya. Area luka tampak bengkak ya. Pasien mengeluh panas dan nyeri. Intervensinya apa? Berarti intervensi pada pasien dengan luka bakar ya. Nah, luka bakar nih teman-teman ya. Luka bakar ini pasti pasiennya kehilangan cairan ya. Kalau teman-teman ingat, recall lagi rumus Baxter yang menyatakan bahwa 24 jam pertama ini pasiennya harus kita lakukan resusitasi cairan ya dengan rumus 2 kali berat badan kali persentase luas luka bakar. Ya, di mana setengahnya kita berikan di 8 jam pertama dan setengahnya kita berikan di 16 jam berikutnya. Nah, melihat tata laksana seperti itu aja kita tahu, pasien dengan luka bakar pasti ini kehilangan cairan banyak karena tata laksananya adalah diguyur ya. Nah, maka tindakan ya, intervensi yang perlu banget dilakukan oleh pasien ya dengan luka bakar adalah lakukan monitoring cairan. Ya. Kenapa enggak perawatan luka bakar? Nanti perawatan luka bakar. Ya, lihat aja nih. Tekanan darah cenderung turun, persentase luas luka bakarnya lumayan. Ya, panas, nyeri ya dia. Terus ada lukanya ini keluar seros. Nah, ini kehilangan cairan ya. Jadi harus dilakukan monitoring cairan ya, teman-teman ya. Oke, nomor 18 apa masalah keperawatan utama? Wah, ini mah analisa lagi ya. Mau gak mau harus dibaca soalnya ya. 45 tahun dengan luka bakar ya. Hasil pengkajian luka bakar di dada. Dada berapa persen? 9 ya. Tangan sebelah kiri dan kanan. 99 terdapat bula, berarti luka bakar derajat 2. Tensinya udah mulai turun. Ya. Ada bula, tensi udah mulai turun. Nadinya normal, frekuensi nafasnya normal, suhunya naik ya karena luka bakar tadi ya. Balas cairan min 200 cc. Skala nyeri lah kok malah min. Ya. Nggak boleh min. Soalnya pasien luka bakar ini harusnya plus. Kan dia kehilangan darah, makanya kita harus guyur dia. Ya. Masalah keperawatan utamanya yaitu cairan D ya teman-teman ya. Integritas kulit nanti dulu. Memang betul dia ada masalah integritas kulit ya. Cairan dan elektrolit bisa jadi ya output yang berlebihan. Tapi di sini output yang berlebihan ini kayak diare gitu-gitu ya. Tapi kan di sini pasiennya tidak diare tapi luka bakar. Jadi karena kebocoran vaskuler. Jadi C ya teman-teman ya. Oke, berarti recall lagi nih tentang luka bakar nih. Jangan mentang-mentang luka bakar terus kita fokus sama integumennya aja. Ternyata masalah pokok utamanya adalah cairan ya. Oke, nomor 19. Berapa persen luas luka bakar? Nah, berarti kita tinggal baca. Tersiram air keras. Pada tangan sebelah kiri dan kanan. Dada serta perut sampai alat vital. Wah, ini pas disiram air keras apa lagi nggak pakai baju ya? Oke. Silakan lakukan perhitungan menggunakan rule of 9. Ya, rule of 9 ini 99 ya teman-teman ya. Kepala nih 9. Jadi kalau muka doang 4,5, kepala bagian belakang 4,5. Tangan kanan keseluruhan 9 kanan, tangan kiri keseluruhan 9. Kaki kanan keseluruhan 18. Jadi pahanya keseluruhan 9, betisnya 9 ya. Dada 9, perut ya, bawahnya dada 9 juga. Ya, jadi kalau kita hitung nih teman-teman ya, yang alat vital 1% ya. Tangan sebelah kiri 9 berarti ya. Dan tangan sebelah kanan 9, berarti 9 tambah 9. Dada dan perut. Dada 9, perut 9. Jadi 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. 9 kali 4, 36. Plus alat vital 1. Jadi hasilnya 37. Harusnya 37. Ya, 37 ya teman-teman ya. Nah, ini recall lagi nih. Ya, silahkan teman-teman buka bukunya lagi, recall lagi. Oke.
Nomor 120. Komplikasi yang terjadi pada pasien dengan luka bakar. Nah, ini yang ditanya. Ya, yang dialami oleh pasien. Kita lihat ya. Kombusio, 80%. Masya Allah, gede kali. Tensinya udah turun. Nadinya turun. Ya Allah ya Rob. Nadi terasa lemah. Ini masuk nih, jangan-jangan nih. Nafasnya naik. Produksi urinnya 40 cc per jam. Nah, oke ya. Kayaknya nih pasiennya shock ya. Tensinya udah turun banget itu. Shocknya shock apa nih? Shock hipovolemik tentunya. Karena pasien dengan kombusio itu memang masalahnya di cairan. Ya, bukan karena si jantungnya bermasalah, bukan karena sepsis, bukan jantung atau ginjal ya. Oke, kita lihat. Yes, shock hipovolemik. Itu komplikasi yang terjadi pada pasien dengan luka bakar ya. Jadi hati-hati. Pasien luka bakar penurunan kesadaran pasti dia shock hipovolemik ya. Maka lakukan tata laksana pemberian cairan berdasarkan rumus Baxter ya teman-teman ya. Oke, 121. Lapisan manakah yang mengalami kerusakan jaringan luka bakar? Gampang lah ini. Yang ditanya anatomi. Berarti tipe soal recall ya. Oke, kita baca. Pasien ini terkena siram air panas pada tangan kiri dan kanan. Kita nggak usah mikirin tangan kiri kanan. Kita nggak ditanya persentase ya. Saat dilakukan pengajian luka bakar, coba 27 menit pasien mengatakan tidak merasa nyeri. Nah loh, tidak, ini kuncinya nih. Tidak merasa nyeri. Berarti lukanya pasti kedalamannya lebih dari dermis. Ya. Karena apa? Karena si rangsang nyeri itu adanya di dermis. Jadi lapisan paling atas kan kita sebut dengan epidermis, hanya kulit keras yang ada yang paling luar ya, lalu kemudian bawahnya dermis. Nah, di dermis ini ada akar rambut, ada apa namanya? Syaraf di situ ya. Akar-akar syaraf ada di situ ya. Bawahnya lagi kita sebut dengan hipodermis. Ya. Nah, kalau misalkan bagian dermis saja pernah nggak sih teman-teman nusuk jarum di tangan, nggak sakit nih, nggak sakit gitu. Itu namanya epidermis. Memang nggak ada sakit, ya. Tapi dengan persentase 27% nggak mungkin luka bakarnya hanya di epidermis saja. Lapisan lebih dalam, dermis. Ada nyeri. Pasiennya pasti nyeri sekali karena yang rusak di dermis. Tapi di sini pasiennya nggak nyeri. Berarti dermisnya sudah hilang. Berarti lapisan yang sekarang sedang rusak itu adalah hipodermis, di bawah dermis. Nah, ini recall lagi nih teman-teman ya. Aduh, recall lagi ya. Nah, kalau sudah di hipodermis ini kan luka bakar derajat 3. Aduh Bu, lali Bu, derajat-derajat recall lagi. Ini soal-soal begini, soal-soal recall ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Apakah tujuan pemasangan NGT? Nah, untungnya kalau kita baca soal dulu kita tahu apa yang dia maksudnya. Oke, BAB hitam 1 minggu. Pasien matang diriwayat gastritis, mual, muntah, tidak nafsu makan 1 bulan yang lalu. Tensinya turun, frekuensi nadinya normal, nafasnya normal, pasti dilakukan NGT dan keluar cairan berwarna hitam. Berarti apa tujuan pasangan NGT? Apakah kita memberikan nutrisi? Tidak. Ya. Apa kita kumbah lambung, bilas lambung? Tidak. Ya. Tujuannya adalah pasiennya kan distensi nih ya. Oke. Nah, tujuannya adalah mengurangi distensi abdomen. Ya. Perdarahan-perdarahan yang di dalam ini ya, diharapkannya keluar melalui NGT yang dialirkan sehingga distensi abdomen berkurang. Apakah dia menghentikan perdarahan? Tidak. Perdarahan bisa diberikan dengan penyuntikan vitamin K. Ya, tapi distensinya ini kita keluarkan. Perdarahan yang di lambung ini kita keluarkan ya, maka kita pasang NGT. NGT-nya ini dialirkan, jangan dikasih nutrisi dulu ya. Oke, the last nomor 123 ya teman-teman. Pengkajian utama. Nah, apa sih yang kita kaji di pasien ya? Kita baca dulu
ininya. Hei, sebentar. Sebentar, laptop saya harus dicas. Oke. Nah, pengkajian utama kita baca dulu. Diantar ke UGD ya oleh teman kerjanya karena tersengat listrik tegangan tinggi yang sedang bekerja 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Saat kejadian pasien langsung terlempar ke belakang. Nah, kalau karena listrik ini resusitasi cairannya konstantannya tidak 2. Kalau karena kebakaran itu konstantannya 2 kali berat badan pasien dikali persentase luas luka bakar. Kalau listrik nggak 2 ya teman-teman, 4. Mau bayangin 4 berarti saking banyaknya cairan yang hilang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya recall aja tadi ya. Hasil pengajian didapatkan pasien tampak bingung, menandakan bahwa pasien mengalami penurunan kesadaran. Dan sebagian area palmas, manus, dextra tampak luka bakar kehitaman. Wah, ini yang paling dalam nih berarti ya. Pengkajian utamanya balas cairan ya, dia masuk rumah sakit belum tentu bisa pipis ya, belum bisa dilakukan balas cairan kecuali kalau kita sudah melakukan rehidrasi cairan atau resusitasi cairan. Nah, kita bisa balas cairan ya. Oke, orientasi waktu tempat. Oke, bisa kita lakukan ini untuk menandakan bahwa pasien mengalami penurunan kesadaran. Kepatenan jalan nafas, saya rasa nggak ada masalah ya, jalan nafas. Rentang gerak semua ekstremitas nggak ada masalah, denyut dan irama jantung. Nah, ini kenapa? Karena tegangan listrik. Ya, hati-hati dengan jantung. Ya, selain cairan yang banyak hilang sehingga konstanta Baxter-nya tadi 4 ya, juga hati-hati dengan jantung karena jantung ini punya kelistrikan teman-teman. Lah ini disengat sama listrik ya, pasti bermasalah ya. Jadi kasusnya eksklusif kalau luka bakar karena listrik ya. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ingat triknya tadi, kita baca soalnya dulu karena ternyata dari soal ini tidak semua vignette-nya kita baca. Itu bisa saving waktu banget ya. Lalu kemudian kita baca vignette sesuai dengan soal yang diminta ya, lalu kemudian cari jawaban yang paling sesuai. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga Allah permudah teman-teman dalam menjalani hukum dan lulus semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.